Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik calon peserta PPDB SMAN 1 Kota Kampar Hulu. Baiklah, pada siang hari yang berbahagia ini saya akan memberikan demonstrasi atau bagaimana sih cara untuk melakukan pendaftaran via online pada kegiatan PPDB tahun ini. Oke, yang pertama sekali itu tata cara yang harus adik-adik lewati. Masing-masing kita menggunakan Android saja bisa, pakai komputer juga boleh. Silahkan diakses internet menggunakan Chrome, browser dan lain sebagainya. Kita contohkan di sini kita menggunakan Chrome. Oke, silahkan buka Chrome-nya lebih dahulu. Kemudian pada alamat website yang mau kita tuju, yaitu silakan masuk ke portal https titik dua garing dua kali ppdb riau.go.id. Sekali lagi, https titik dua garis miring dua kali ppdb.riau.go.id. Silahkan masuk ke akun ini atau ke alamat website ini. Kemudian setelah adik-adik semua memasuki website tersebut, adapun tahapan-tahapan untuk pelaksanaan PPDB ini bisa diakses melalui dua panduan di sini, yaitu tahapan dan panduan PPDB sama buku panduan PPDB online. Kalau mau dibaca silahkan dibaca, kalau mau diteruskan kita berikan tutorialnya biar lebih cepat dan tepat sasaran. Baiklah, tahapan pertama yaitu kita membuat akun dulu ya adik-adik, atau aktivasi registrasi akun. Silakan diklik pada bagian kanan atas, saya ulangi, bagian kanan atas yang garis 3 ini, kemudian pilih masuk. Setelah itu, silakan adik-adik untuk melakukan registrasi akun. Registrasi akun. Ketika melakukan registrasi akun, itu adik-adik nanti akan masuk ke halaman ini. Namun kondisinya secara online hari ini, kondisinya jadwal ini belum dimulai. Oleh karena itu saya berikan tutorial. Oke, baik, sorry tadi ada terputus koneksi. Baik, kita lanjutkan. Silakan adik-adik pilih bagian masuk, kemudian registrasi akun. Pada bagian registrasi akun ini, adik-adik hanya memasukkan NPSN sekolah asal, kemudian NISN beserta tanggal lahir. Pada kesempatan kali ini kami akan mencontohkan pada satu orang siswa. Kita kasih contoh yang bernama Clementine Wolf. Oke, nama siswanya dengan nomor NPSN-nya 10400-329. Jadi adik-adik harus sesuaikan dengan NPSN sekolahnya ya. Kemudian masukkan NISN adik-adik. Yang ini kita kasih contoh 1503 5065. Oke, yang ini mohon disesuaikan. Jika nanti NPSN sama NISN-nya itu tidak sesuai atau tidak terdaftar di Dapodik, maka nanti nggak akan terhubung ya. Kemudian tanggal lahirnya ini kita buat tanggal 12 September ya. 12 September. Untuk mempercepat itu adik-adik bisa klik pada bagian tahunnya dulu biar tahunnya lebih mudah digeser. Pilih tahunnya tahun 2006 2005 ya, sorry. 2005 bulan 9 tanggal 12. Oke, ini salah satu siswa yang bernama
Clementine Wolf dengan datanya sebagai berikut. Oke, silakan dicari. Kemudian ketika dicari udah terlihat, oh ini nomor NPSN-nya udah betul, NISN-nya betul dengan nama siswa Clementine Wolf. Adik-adik tinggal memasukkan password. Password ini mohon kiranya untuk diingat, jangan sampai nanti terlupa karena ini bagian penting yang harus selalu adik-adik simpan ya, sama seperti misalnya membuat akun Facebook, tentu kita harus ingat passwordnya ya sama username-nya. Kalau di sini kita username-nya pakai NISN aja, tinggal mengingat passwordnya aja yang mungkin tertutupi. Kalau di sini kakak kasih cara untuk adik-adik nggak terlupa dalam membuat password. Untuk nama akhir adik-adik tinggal tambahkan aja angka boleh, atau NISN itu dijadikan password juga bisa. Contoh nih ya, karena ini namanya Clementine Wolf, saya kasih contoh, huruf W-nya saya bikin huruf besar, Wolf 1 2 3 4 5. Contohnya gitu ya, biar mudah. Artinya tetap menggunakan nama kita saja. Wolf 1 2 3 4 5. Itu misalnya sebagai contoh ya adik-adik. Kalau adik-adik mau password yang lainnya silahkan, yang penting jangan lupa. Setelah diisi silahkan disimpan. Oke, setelah disimpan akan ada pemberitahuan password berhasil buat, silahkan masuk aplikasi menggunakan NISN dan password. Oke, kita lanjut ya, masuk. Tadi Clementine Wolf ini telah kita daftarkan dengan NISN-nya 1503 1503 5065 dengan passwordnya Wolf WOLF 12345. Silakan pilih masuk. Ketika adik-adik telah masuk, ini karena kita menggunakan Android pribadi, silahkan disimpan biar tidak selalu mengisi NISN dan password ketika misalnya ada proses pendaftaran yang nanti kiranya terputus ataupun belum sempat diisi, nanti bisa diisi kembali. Pada bagian ini itu tertera ada dashboard, ada biodata, nilai, dokumen, pilih sekolah, konfirmasi pendaftaran. Itulah yang akan adik-adik lewati. Kalau kita kasih gambaran, tahapan yang akan dilewati adalah pendaftaran, masa pendaftaran, verifikasi yang dilakukan oleh sekolah, dan ranking juga nanti akan diumumkan melalui website. Oke, yang adik-adik akan lakukan secara mandiri adalah bagian pra pendaftaran dan juga bagian pendaftaran. Oke. Setelah itu adik-adik silahkan mendownload atau apa nih? Menyiapkan ya format surat keterangan rata-rata rapor. Maksudnya nilai rapor rata-rata dari semester 1 sampai semester 5. Selama adik-adik sekolah di level SLTP atau MTS sederajat ya. Kemudian siapkan juga format surat pernyataan keabsahan dokumen. Yang ini silakan klik pada bagian link biru untuk mendownload surat keterangan rata-rata tersebut dan surat pernyataan keabsahan dokumen. Oke, baik adik-adik. Setelah nanti format surat keterangan rata-rata rapor ini adik download dan nanti diisi oleh sekolah, serta surat pernyataan keabsahan dokumen didownload, diisi oleh sekolah dan ditandatangani oleh kepala sekolah serta cap sekolah yang stempel basah. Itu nanti suratnya adik-adik mesti scan ya, di scan. Cara scan-nya nanti kakak tunjukkan deh caranya biar mudah nanti ya. Untuk melakukan scan itu adik-adik bisa menggunakan salah satu aplikasinya Cam Scanner. Oke, kita keluarkan dulu dengan cara klik bagian tengah saja daripada menu yang ada di HP kita masing-masing. Kemudian adik-adik jika memiliki
aplikasi cam scanner itu akan lebih mudah. Kalau tidak atau belum mendownload, silahkan di-download dulu. Aplikasi cam scannernya adalah yang ini, bagian kiri atas yang ada di HP-nya kakak ini ya. Cam scanner CS itu ya. Atau mau dicari di Play Store, kata kuncinya cukup menuliskan cam scanner. Cam scanner. Nanti akan tampil halaman seperti ini. Yang ini silahkan di-download. Kalau kakak ini berarti update ya, karena kakak udah download cuman udah lama kayak nggak dipakai ini ya. Oke, setelah itu apa namanya itu, boleh kita coba download ya. Kalau adik-adik download, kalau kakak ini pakai update ya. Sambil kita menunggu update-nya adik-adik, tidak ada salahnya kita melanjutkan proses pendaftarannya, yaitu dengan mengisi atau mengupload foto profil dan pengaturan akun. Silahkan klik di bagian sini, di sini. Yang pertama adik-adik diminta untuk mengupload foto. Untuk foto ini silakan klik pilih file. Kemudian kalau mau pakai kamera boleh langsung nggak pakai kamera. Untuk foto profil ini bebas ya, selama fotonya sopan. Pakaian tidak harus formal, yang penting sopan dan ya berpakaian lah ya. Selainnya norma kesopanan kita. Oke, ini saya kasih contoh. Iya, ini kakak punya foto. Oke, di foto 1 2 3. Dah, yang ini akan kakak jadikan sebagai foto profil. Sorry, karena kakak lagi merekam video juga, jadi nampaknya yang tadi tidak tersimpan deh secara langsung. Kita pilih dari gambar yang sudah ada di HP ini saja deh gitu ya. Pilih gambar dari kamera. Ini satu contoh kakak ya, foto kakak nih. Setelah di-upload, dengan adanya informasi nama filenya sudah ada 20230511. Yang ini nama file yang ada di HP-nya kakak, silakan disimpan. Ini baterai kakak juga udah mulai low bed ya. Oke, kita tunggu proses penguploadan foto. Nampaknya agak berat nih fotonya, kayak orangnya berat gitu. Oke, baik, ini salah satu contoh upload foto yang sudah berhasil. Kemudian kalau misalnya ada mau mengubah password, silakan ubah password, tapi rasanya nggak perlu kali untuk diubah. Setelah foto profilnya sudah dipasangkan atau diupload, silakan untuk mengisi biodata yang ada di bawah dashboard. Biodata lengkap adik-adik. Clementine Wolf dengan NISN-nya itu, NIK-nya ini, yang ini bisa diubah ya adik-adik. Jika misalnya data adik-adik tidak sesuai dengan yang sudah tertera di sini, yang tidak bisa diubah itu dia akan berwarna abu-abu. Yang lainnya ini boleh dirubah jika datanya tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Untuk alamat emailnya juga diperbaiki. Kemudian nomor HP silahkan dimulai dengan angka 0, misalnya 08 13 642 6 4499 misal ya, atau kita pakai
XX aja lah ya, 0813 XXXX dan seterusnya. Oke, kemudian silahkan disimpan. Oh sorry, untuk nomor HP untuk nomor itu nggak boleh X, sorry. Oke, untuk data berhasil disimpan. Untuk data pribadinya ya, biodata pribadi. Kemudian untuk data alamat silahkan diisi Kabupaten Kampar, Kota Kampar Hulu, desa atau kelurahannya misalnya Tanjung gitu ya. Tanjung, RT-nya misalnya 001, RW-nya 001, disesuaikan dengan alamat yang ada di KK dusun 1 Tanjung misalnya. Oke. Kemudian titik koordinat. Titik koordinat ini kita menarik data, yaitu peta rumah kita. Atau kita letakkan posisi rumah kita ada di mana sih gitu ya. Viewers aja. Kemudian di sini tuliskan kira-kira tempat yang paling dekat dengan rumah kita. Contoh kakak cari Tom Yam Tanjung lah misalnya, Tom Yam Tanjung, Tanjung foto Kampar Hulu. Misal rumahnya yang kakak demokan ini posisinya ada dekat posisi rumah makan Tom Yam ya. Ini jadi silakan adik-adik geser yang warna merah ini ke rumah adik ya, atau misalnya rumahnya ada di Gorengan Eliza ini gitu ya misalnya. Silakan tekan lama pada rumah Gorengan Eliza itu, atau rumahnya ada di dekat depannya Ardi Cafe Seafood Tanjung ini misalnya, di pertigaan ini. Silakan tekan lama. Oke, kemudian setelah itu yang ininya tinggal di copy pada bagian atas ini, silakan di copy atau disalin. Kemudian kita kembalikan. Oke. Oh sorry, ada yang terlewat ya. Itulah gunanya tadi kita udah menyimpan data seperti nama ini, kemudian jenis kelamin ini, nomor HP. Jadi nggak perlu diubah lagi. Yang ini kita isi kembali, kelurahannya Tanjung, RT 001, RW 001, alamat dusun 1 Tanjung ya, Tanjung. Titik koordinat, karena tadi kita sudah mengcopy titik koordinatnya, silahkan ditempel atau dipastikan ke sini. Oke, setelah itu tersimpan dan silahkan disimpan datanya. Data berhasil disimpan. Oke, setelah ini dia rumahnya Ardi Cafe, di depannya ada rumahnya si Wolf ini ya posisinya. Kemudian silakan isi data orang tuanya, nama ayahnya siapa, NIK ayahnya berapa angkanya yang ada di KTP ataupun di KK, nomor HP-nya berapa, silahkan diisi dengan lengkap, selengkap mungkin. Setelah diisi, ini kita misal isi contoh aja ya, 1401 04 bla bla bla, kemudian masih hidup, pekerjaannya misalnya nelayan, kemudian nama ibunya ini, NIK-nya 140104 bla 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 misalnya gitu. Maksudnya disesuaikan ya, statusnya masih hidup, pekerjaannya ibu rumah tangga, misal pekerjaan ibu rumah tangga sepertinya termasuk pada bagian lain-lainnya. Silakan dituliskan statusnya ibu rumah tangga ya. Kemudian silakan disimpan. Oke, setelah data berhasil disimpan, kita melanjutkan pada bagian proses.
Berikutnya yaitu upload nilai. Nilainya ini silakan adik-adik isi sesuai dengan data yang ada atau yang diberikan oleh sekolah. Seperti pada halaman awal tadi kita kan mendownload surat rata-rata per semester ya, ada 5 semester dan juga keabsahan. Yang tadinya kita sambil mengupdate cam scanner yang ada di HP-nya kakak ya. Yang ini silakan adik-adik isi, misalnya 80,2 misalnya gitu. Yang di sini 85,3. Silakan diisi sesuai dengan keadaan sebenarnya, karena nanti akan diverifikasi jika terdapat kekeliruan atau kesalahan dan kesalahan itu disengaja, maka kami akan langsung mendiskualifikasi peserta yang melakukan tindakan kekeliruan atau kecurangan secara sengaja. Oke, setelah diisi sesuai dengan data yang ada, silahkan disimpan. Sorry, yang ininya posisinya titik ya. Untuk koma penulisannya dengan titik. Oke, simpan kembali. Oke, setelah data berhasil disimpan, kita lanjutkan ke bagian dokumen. Tadi bagian data sudah, biodata udah, nilai udah, dokumen lagi. Yang dokumen ini perlu diupload. Jadi apa aja dokumen yang kita butuhkan? Yang pertama sekali akte kelahiran, nanti akan perlu diupload. Untuk menguploadnya ini tentu kita harus scan dulu ya. Tadi kita udah download tuh scanner. Kita lebih mudah kerjaannya. Selanjutnya ijazah atau SKL atau surat keterangan berpenghargaan sama dengan ijazah SMP bagi yang misalnya sekolah non reguler ya, atau misalnya non formal. Kemudian kartu keluarga serta nilai rata-rata rapor semester 1 sampai 5 dan surat pernyataan keabsahan dokumen bermaterikan 10.000. Oke, jadi sebelum mengupload silakan kita lakukan scan dulu. Caranya tadi kita udah mendownload aplikasi Cam Scanner. Kemudian silahkan dibuka. Setelah dibuka, kita kasih contoh ya untuk melakukan scan terhadap sebuah surat. Misalnya oke, baiklah, kita akan kasih demo cara untuk melakukan scan di HP menggunakan Cam Scanner. Setelah dibuka aplikasi Cam Scannernya akan tampil halaman seperti ini. Pada bagian HP adik-adik mungkin bagian bawah ini nggak ada ya, karena di HP kakak udah pernah melakukan scanner. Silahkan klik bagian kamera yang ada di bagian kanan bawah kamera. Setelah itu diarahkan ke bagian dokumen yang mau di-scan. Mohon pastikan dokumen yang di-scan itu adalah dokumen asli, tidak fotokopian, bukan legalisir, harus yang asli. Ini kita untuk sertifikat, tinggal diklik aja pada bagian tengah. Biasa scanner dia akan mendeteksi pada bagian sudut-sudut daripada surat yang kita scan tersebut dengan rapi. Kalau ini kan terlihat udah rapi nih, misal terjadi yang ini kayaknya kurang rapi nih gitu kan, kita geser sedikit dulu nih pada bagian itu ada kaca pembesarnya yang ada di bagian kiri atas. Yang ini juga kita mau geser nih supaya terlihat lebih rapi, misalnya begitu boleh. Jadi silahkan digeser sesuai kebutuhannya masing-masing. Kemudian ini kan posisi fotonya miring ya, kita silahkan putar ke kiri atau putar ke kanan sesuai kebutuhan agar terlihat lebih bagus. Yang ini kayaknya belum pas dengan kondisi kawan-kawan yang lainnya. Ada. Setelah itu sudah dipastikan pas, silakan klik pada bagian berikutnya. Jadi kakak ataupun nanti akte ataupun SKL yang akan di-scan akan terlihat rapi dan bersih. Kemudian pada bagian atasnya Cam Scanner 1605/2023 itu silakan diganti dengan nama file yang benar. Misal yang ini kita kasih nama, misalnya tadi nama siswanya adalah Wolf ya. Yang ini kita kasih nama sertifikat.
wolf. Jadi kalau adik-adik misalnya yang di scan adalah akte, maka akte wolf gitu ya, kalau bisa nama lengkapnya. Kalau misalnya kartu keluarga wolf. Kemudian SKL wolf gitu. Jadi biar mudah kita mendeteksi ini file punya siapa. Lalu tekan baik, kemudian silakan klik bagian centang hijau bagian kanan bawah, centang hijau, dan yang ini boleh dikomentari nilainya, boleh tidak. Kemudian silahkan disimpan ini file dengan cara klik bagikan pada bagian bawah, kanan bawah. Kemudian silahkan bagikan PDF serta drive penampilan PDF boleh. Dan terakhir, setelah ditampilkan pada bagian drive PDF-nya, silahkan di download. Kirim bagian kanan atas itu kan ada titik 3 ya, download. Oke, sertifikat Wolf PDF telah di download. Oke, yang ini silahkan adik lakukan pada dokumen-dokumen lainnya. Silahkan kembali. Oke, kebetulan aplikasinya beriklan pula ya adik-adik. Mohon maaf untuk ketidaknyamanan iklannya. Oke, dah kita untuk membuat file baru. Jadi sertifikat udah. Untuk melakukan scan file baru, silakan kembali kepada bagian awal dan silakan pilih kamera yang ada di kanan bawah dan lakukan scan kembali ya. Setelah di scan, disimpan dan di download dengan PDF-nya. Setelah adik-adik melakukan download PDF, kita kembali ke bagian pendaftaran tadi. Misalnya yang sertifikatnya si Wolf tadi adalah ijazah misalnya, maka pada bagian ijazah klik upload, kemudian pilih file, klik file, kemudian yang di sini klik bagian kiri atas, pilih dokumen. Biasanya langsung pada bagian download sertifikat Wolf dan upload dokumen. Oke, upload dokumen pun berhasil. Setelah upload dokumen berhasil, maka nanti akan terlihat perubahan yang awalnya itu abu-abu menjadi biru hijau ya. Untuk memastikan dokumen yang diupload itu adalah benar, silahkan diklik pada bagian lihat. Oh, ternyata yang saya upload tadi sertifikat yang benar atau akte yang benar gitu ya. Misalnya akte terupload pada bagian SKL atau SKL terupload pada bagian kartu keluarga dan lain sebagainya. Silahkan dicek kembali agar nanti pada proses verifikasi kami tidak meragukan file yang diupload tersebut. Setelah semuanya terupload dengan baik, oke baik, kita upload saja foto yang sama. Ini karena demo ya, mohon diingat tolong diupload yang sesuai dengan keadaan faktanya. Ini kakak kasih demo untuk contoh cara menguploadnya saja. Yang ini oke, kita dan upload lagi, berhasil. Yang ini nilai rata-rata rapor yang formatnya sudah tadi diberikan pada bagian awal, yang itu diisi oleh sekolah dan diabsahkan atau dinyatakan sah oleh sekolah dengan bermateri 10.000. Oke, setelah adik-adik mengupload dengan benar dan sesuai dengan kondisinya, maka setelah dilihat ya, tinggal nanti kita mengkonfirmasi balik ke dokumen pilih sekolah. Adik-adik mau pilih ke sekolah mana gitu ya. Pilih sekolah jenjangnya SMA, pilihannya SMA Negeri 1 Kotokan Perhulu, kelompoknya atau jalurnya jalur misalnya jalur zonasi misalnya gitu ya. Karena di sini ada beberapa zona, ada jalur
prestasi, yaitu dengan adanya nilai rata-rata rapor yang baik, melalui jalur prestasi akademik atau non akademik dengan adanya sertifikat dan lain sebagainya. Mungkin nanti juga ada akademik dan non akademik internasional, tahfiz Quran, jalur afirmasi atau jalur perpindahan orang tua. Nah, ini kita kasih contoh jalur zonasi, langsung disimpan. Apakah Anda yakin akan memilih sekolah SMA Negeri 1 Koto Kampar Hulu? Nah, oke, karena adik-adik mau mendaftar ke sekolah ini, maka silakan pilih iya atau benar. Dan setelah ini dinyatakan benar, adik-adik masih berkesempatan untuk mengganti. Misalnya kalau tidak jadi untuk mendaftar ke sekolah ini, silakan ganti pada bagian biru ini kanan bawah. Dan kalau udah sesuai, silakan klik konfirmasi pendaftaran. Yang pertama, kesempatan di sini adalah kesempatan pertama SMA Negeri 1 Kota Kampar Hulu, jalur zonasi, kemudian jurusannya umum, status pendaftarannya pendaftaran belum disimpan. Nah, ini nanti untuk mengkonfirmasi ya, simpan pendaftaran. Yang itu yang akan adik lakukan. Yang ini cetak bukti pendaftaran untuk sebagai bukti bahwasanya adik-adik telah mendaftar, dan ini nanti silakan disimpan ya, atau dicetak atau di-download. Oke, dan kita kembali karena di sini pendaftaran belum disimpan, silakan simpan dulu, simpan pendaftaran. Oke, yang di sini mau dibaca syarat dan ketentuan pendaftaran melalui aplikasi PPDB online. 1. Data, informasi dan dokumen yang saya berikan adalah benar dan asli. Yang kedua, adapun apabila di kemudian hari ditemukan bahwa dokumen tersebut palsu, maka yang bersangkutan bersedia menanggung sanksi yang akan diberikan atas tindakan pemalsuan dokumen sesuai ketentuan peraturan yang berlaku. Silakan klik centang pada bagian kotak kiri bawah. Saya setuju dengan syarat dan ketentuan pendaftaran melalui aplikasi PPDB online, dan silakan disimpan. Penyimpanan berhasil, maka kalau kita tengok di bagian atas itu menunggu verifikasi. Proses penunggu verifikasi ini akan dilakukan oleh pihak sekolah. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Silakan tunggu kabar berikutnya dari sekolah yang adik-adik tuju. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.